Penampakan pertama Roh Kudus dalam Perjanjian Lama adalah dalam peran penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Juga termasuk penciptaan manusia. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama secara unik terlibat dalam kehidupan manusia. Sebagaimana kita melihat dalam Kejadian 6 ayat 3, bahwa dia menarik diri dari manusia yang jahat. Nehemia 9 ayat 20 mengungkapkan peran roh di dalam Perjanjian Lama dalam mengajar. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Lihat juga Nehemia 9 ayat 30. Roh Kudus juga mengajar dalam Ayub 32 ayat 8 dan Mazmur 143 ayat 10. Perjanjian Lama juga mengungkapkan bahwa Roh Kudus adalah manifestasi dari kehadiran Allah ketika Daud mengakui dosanya. Dia memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh Kudus-Mu daripadaku." Mazmur 51 ayat 11. Bagian lain juga menyoroti peran ini. Misalnya, Mazmur 139 ayat 7 dan Hagai 2 ayat 4 hingga 5. Roh Kudus juga memperdayakan individu-individu di dalam Perjanjian Lama untuk melaksanakan rencana ilahi. Perbuatan perkasa Simson dilakukan ketika Roh Tuhan menguasainya dengan perkasa. Hakim-Hakim 14 ayat 6 dan lihat juga 15 ayat 4. Masih banyak contoh lain. Misalnya karya Roh dalam diri Yusuf, Kejadian 39 ayat 2. Musa dan 70 tua-tua Israel, Bilangan 11 ayat 17. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 34. Daud, 1 Tawarik 28 ayat 12, dan banyak lagi yang lain. Ketika tugas itu selesai, Roh Kudus akan meninggalkan orang itu. Ini berbeda dengan peran Roh Kudus saat ini yang mendiami orang percaya dan tinggal bersama mereka selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Peran penting terakhir mengenai Roh Kudus dalam Perjanjian Lama adalah hubungannya dengan Mesias. Jauh sebelum kedatangan Yesus Kristus, para nabi berbicara tentang Mesias sebagai seorang yang akan memiliki roh Allah di atasnya. Nabi Yesaya bernubuat, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Yesaya 42 ayat 1. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung berpati ke atasnya. Lukas 3 ayat 22. Maka ini dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Roh Kudus dapat berfungsi dalam peran yang berbeda pada waktu yang berbeda. Namun sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal, sifatnya selalu sama. Roh yang sama yang terlibat dalam penciptaan alam semesta hidup di dalam diri mereka yang mengikuti Kristus hari ini. Umat Kristiani menikmati manfaat setiap hari dari hubungan pribadi dengan Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Roh yang menguatkan Simson dan membuat Daud menari, sekarang memberdayakan kita dan mengisi kita dengan sukacita, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam, Zakaria 4 ayat 6. Berbeda dengan pendiamannya dalam Perjanjian Lama yang bersifat selektif dan sementara. Pendiaman Roh Kudus di Perjanjian Baru atas orang-orang percaya bersifat permanen. Seperti yang dikatakan oleh Yesus mengenai pelayanan Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.